podcast inspiratif, solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, jumpa kembali di podcast API, alumni podcast inspiratif, solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif. Bersama saya Ali Mansah, kali ini kita masuk ke episode 4. Episode 4 ini adalah edisi khusus. Kenapa khusus? Pertama, biasanya itu hostnya itu mahasiswa. Nah, karena ini mahasiswanya sedang libur, jadi edisi khusus ini alumni. Nah, jadi bersama saya Ali Mansah memandu host edisi khusus akhir tahun di alumni podcast inspiratif. Baik pemirsa API, kita pada podcast kali ini kedatangan narasumber yang luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena selama ini alumninya adalah alumni FISIP. Ini edisi akhir tahun kita mengundang alumni UNIP juga, tapi bukan alumni FISIP, tapi alumni Fakultas Pertanian. Kenapa ini luar biasa? Tentu ada beberapa hal. Yang pertama, beliau ini narasumber kita ini adalah seorang profesor. Saya kalau mau manggilnya ini profesor ya. Dulu itu kalau profesor itu identik dengan tuang gitu ya. Kemudian kalau rambut itu agak botak gitu kan, Ya, kalau parasnya biasanya agak-agak tegang gitu kan. Kalau di kelas mungkin agak killer ya. Mungkin sekarang itu kebalikannya ya, yaitu Profesor Agustin Zarkani, SP, MSI, PSD. Beliau adalah alumni dari jurusan atau prodi perlindungan tanaman ya. Kalau dulu itu ilmu hama penyakit tumbuhan, Fakultas Pertanian. Kalau tidak salah angkatannya 1998 ya, 1 tahun di atas saya. Makanya ya, reformasi ya. Beliau ini berarti ini ya pelaku reformasi ya. Saya di bawahnya, makanya senior ini ya. Dan beliau ini juga selain alumni, profesor dan profesor termuda, saat ini juga diamanakan sebagai wakil rektor 3 ya. Wakil rektor 3 ini membidangi kemahasiswaan dan alumni. Jadi sangat pas beliau alumni. Nanti kita akan membahas bagaimana tentang kemahasiswaan dan alumni. Oke, kita sapa dulu. Saya manggil profesor saja ya. Profesor. Ya, boleh lah, ya. Prof AZ boleh. Prof AZ ya. Iya, biasanya gitu. AZ disingkat ya. Kalau Pak Ware kayaknya amanah ya. Kalau kakak kayaknya itu agak agak tua. Iya, informal ya. Baik, Profesor Agustin Zarkani. Kita pada edisi khusus kali ini mengangkat tema tentang alumni UNIP mendunia. Alumni UNIP mendunia. Insyaallah ya, semuanya akan mendunia. Kalau pantunnya itu seperti ini. Dari Bali hendak ke Jakarta, tidak lupa mampir ke Jogja. Mantap. Alumni UNIP sudah mendunia, semoga Bengkulu maju dan sejahtera. Jadi temanya kita yaitu alumni UNIP mendunia ya, sesuai dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, itu selaku pengantar. Sebelumnya mungkin sedikit saya sampaikan ke Profesor bahwasannya alumni podcast inspiratif ini merupakan program dari bidang 3 FISIP ya, di mana selama ini kan podcast kita sudah banyak sebenarnya, tapi podcast yang kemudian khusus gitu kan, memberikan wadah ruang kepada alumni saya lihat belum ada. Nah, makanya per September kemarin kita mulai launching dan ini edisi keempat. Kita edisi 2 dan 3 itu sudah kita undang beberapa alumni yang dia latar belakangnya itu adalah wirausaha atau pengusaha. Saya menyimak itu. Ya, nah itu para pengusaha. Subscriber saya. Ya, kita berharap mereka selain datang itu mereka nanti bisa berkolaborasi dengan kita. Benar. Ya, terutama kepada adik-adik yang mungkin masih di Ormawa tentang kewirausahaan dan lain sebagainya. Betul. Kemudian kolaborasi lebih lanjut ya mungkin bisa kerjasama di FISIP dan lain sebagainya. Jadi podcast ini sebagai awalannya saja. Benar. Nah, jadi berharap ke depan juga kita akan mengundang alumni-alumni yang lain dari berbagai background ya. Jadi alumni itu kan sudah banyak di teknokrat, kemudian banyak di akademisi,
banyak sebagai pengusaha dan lain sebagainya. Nah ini profesor kita ambil alumni dalam backgroundnya itu akademisi. Makanya mungkin podcast kita ini kita berkaitan dengan akademisi nanti banyak bicaranya. Baik pemirsa podcast API, kita lanjut saja, kita persilakan kepada Profesor AZ ya, kita singkat AZ. Untuk pertama kita minta beliau menceritakan riwayat pendidikan dulu ya. Mungkin pendidikan sejak TK ya kan, TK, SD, SMP sampai S3 di mana, apa di Bengkulu apa di mana gitu kan ya. Kita minta silakan Prof AZ untuk menceritakan dulu bagaimana perjalanan akademiknya. Terima kasih ini Pak Ali Mansah telah mengundang saya ya, atau kami selaku nanti di bidang kemahasiswaan dan alumni juga. Ini kesempatan yang baik untuk berbicara bersama, berdiskusi gitu, membuka apapun yang selama ini mungkin belum terbuka ya. Terkadang podcast ini akan membuka lebih dalam hal-hal yang selama ini belum terbuka dengan baik. Saya termasuk yang suka juga menyimak podcast ini. Pak Ali. Terima kasih. Dan saya tadi sangat menyimak sekali dan ketika kemarin diminta untuk hadir ke sini saya langsung mengiyakan gitu dengan harapan memang bisa berkontribusi yang banyak dan kemudian mensyiarkan ya berita-berita yang baik, strategi, pola hubungan dan segala macamnya nanti. Saya tidak pernah mengecam TK ini Pak Ali. Jadi saya nggak pernah TK gitu. Oh iya. Dulu ya. Dulu ada yang TK, tapi saya juga cemburu waktu itu. Oh orang TK nih saya nggak TK gitu ya. Tapi ya. Karena masa transisi dulu ya. Saya juga nggak TK dulu, SD saja. Jadi mengamati, memang dulu TK hanya untuk orang-orang yang cukup lah ya. Untuk yang lainnya itu nggak terlalu penting. Saya masuk SD itu pada usia 5 tahun. Jadi SD saya itu sebenarnya SD yang accident juga. Istilahnya itu SD yang dititipkan karena kakak saya itu SD, sementara saya kan berteman dengan kakak nih. Jadi ketika dia sekolah, saya nggak sekolah, jadi saya itu nggak ada teman kan. Jadi saya minta ke orang tua, saya mau ikut kakak gitu. Itu negeri. Negeri. Jadi belum ada, kalau sekarang kan harus 7 tahun. Nggak ada. Belum ya. Negeri itu. Tapi karena persyaratan waktu itu adalah 6 tahun. 6 tahun itu SD. Nah, kakak saya itu udah 6 tahun setengah kan. Jarak saya dengan kakak 1,5 tahun. Jadi beliau sekolah karena saya tidak ada teman, saya minta sekolah nggak boleh, akhirnya saya ngambek-ngambek lah gitu kan. Kemudian sama orang tua lobby ke sekolah, ini tolong titipkan sajalah gitu di sekolah ini. Di mana itu sekolahnya? Saya di Dermayu itu kecamatan Air Pirukan, Seluma. Seluma berarti ya. Seluma. Di SD sekolah dasar ya, SDN Dermayu namanya. Nggak ada angkanya karena SD-nya nama desa gitu kan. Nah, kemudian tapi ketika penerimaan raport, saya juga minta dibuatin raport gitu kan. Nah, jadi sama orang tua saya bilang juga, "Nih tolong dibuatin juga rapotnya untuk walaupun jadi saya anak bawang istilahnya kan." Nah, alhamdulillah ketika itu kata gurunya itu Bu Halimah ya, sekarang almarhum. Dibilang ini bagus nilainya, adanya enggak jelek banget lah gitu kan. Nah, akhirnya saya itu secara nggak sengaja itu dikasih lah raport, ya kan dengan angka yang cukup bagus, ya kan. Nah, kelas 2 orang tua saya pindah ke Bengkulu, ke Kebun Kenanga, dan kemudian terpaksa ini kan kami pindah juga, karena orang tua ketika itu sakit, jadi dia harus menghindari kegiatan bertani. Jadi pindah berdagang ke Kota Bengkulu. Kota Bengkulu ya. Tahun berapa itu tahun? Itu tahun 85. Berarti SD pindah juga ke kota ya? Ya, saya pindah sekolah. Nah, yang jadi masalah adalah kakak saya keterima, ya kan di kelas 2 kan. Iya. Sementara saya nggak diterima, ya kan? Di kelas 1. Ya kan? Nggak terima ini kan? Nggak bisa karena umurnya kurang gitu kan. Akhirnya mencarilah sekolah yang istilahnya mau menerima lah. Nggak ada yang terima karena usia kan. Tapi saya udah punya raport, sudah punya surat pindah, ya kan. Akhirnya adalah sekolah yang mau terima saya itu SDN 18 Kebun Beler. Oh, di Kebun Beler ya kan. Sekarang masih 18 tuh. Masih 18. Itu alma mater saya. Nah, akhirnya saya sekolah di situ di SDN 18, ya kan, diterima, ya kan. Ada yang menerima istilahnya, Saya nggak tahu mungkin ada kebaikan dari kepala sekolah juga. Dan alhamdulillah saya nggak tinggal kelas gitu, bagus ya kan. Lanjut berarti ya. Lanjut. Kemudian saya lanjut ke SMP 1. Jadi saya ini alumni SMP 1. SMP 1 di mana? Kota Bengkulu. SMP 1 ya. S Parman. S Parman ya. Iya.
Iya, iya, iya. Di Jami, dekat Jami ya. Iya, iya, iya. Itu sekolah Iya, iya, saya. iya, iya. Saya di situ, kemudian lanjut ke SMA. Saya keterima di SMA 2 Kota Bengkulu. SMA 2 Cendana. Nah, Cendana. Tetapi saya tinggalkan karena kenapa? Karena orang tua saya itu pingin saya itu sekolah kejuruan. Supaya nanti setelah sekolah itu bisa langsung kerja. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya saya dengan kakak saya, dengan adik saya itu melamar ke SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. PK, ya, ya. Jadi perawat ya kan. Iya. Nah, kakak saya itu diterima karena tingginya beliau cukup tinggi. Saya waktu itu nggak keterima karena kurang tinggi. Karena perawat itu ada syarat tinggi. Oh, ada ya. Ada syarat tingginya kan. Jadi saya nggak bisa keterima. Nah, kemudian oleh almarhum guru ya Herwan Sanur namanya, beliau bilang ke saya dengan ibu saya, udahlah kalau mau tahu kejuruan ambil aja sekolah asisten apoteker. Iya. SMF namanya, Sekolah Menengah Farmasi, yang waktu itu berdekatan. Nah, jadi orang tua saya bilang, ya udahlah ambil ini aja lah SMF, ya kan? Karena SMF juga setelah sekolah kerja gitu. Iya. Ya kan? Perawat juga sama. Makanya mengincar itu ya. Jadi SMA 2-nya saya masuk mungkin beberapa kali karena penerimaan swasta itu kan dia lebih lambat. Jadi masuk beberapa kali saya di SMA 2, ya kan? Sempat masuk sekolah, kemudian saya tinggalkan ke SMF. Nah, dari Sekolah Menengah Farmasi itu tahun 97 saya lulus ya. Itu pinginnya saya itu juga ke ini sebenarnya ke bidang yang sama kan, ke farmasi juga gitu. Iya. Tapi kita tahu 97 98 itu adalah reformasi. Nah, orang tua saya mendoakan supaya nggak lolos keluar gitu kan. jadi kondisi itu nggak stabil. Karena khawatir betul, karena banyak yang hilang, banyak yang terluka, tertembak segala macam ya. Iya. Nah, akhirnya saya tidak langsung lulus, tidak langsung melanjutkan. Jadi saya tahan setahun dulu. 97 saya tidak melanjutkan. Jadi saya lulus 96. 97 saya tidak melanjutkan dulu karena persiapan ya. Untuk ikut waktu itu kan ini ya. Ujian masuk perguruan tinggi ya. UMPTN. Yang waktu di zaman saya UMPTN itu sudah dibuka bebas. Artinya kalau dulu kan ada IPA, ada IPS. IPA hanya IPA, IPS hanya IPS. Nah, sekarang di zaman waktu itu boleh, siapapun boleh ikut asal dia lulus, ya kan? Nah, ambil saya yang pertama itu adalah ini ya Universitas Andalas ya, farmasi. Farmasi. Yang keduanya bingung pilih apa. Nah, waktu itu adalah 3 program studi yang buka baru. Ilmu hama penyakit tumbuhan, teknologi industri pertanian, dan ilmu tanah. Jadi 3-nya adalah program studi baru. Nah, karena saya nggak tahu apa-apa kan, akhirnya saya ambil satu UNAS, satu lagi saya ambil program studi baru. Yang saya lihat backgroundnya dekat dengan saya adalah ilmu hama penyakit tumbuhan. Oke, yang gitu. Untuk S1 nanti saya tanyakan lagi lebih mendalam. S2, S3 di mana? S2-nya di PB Bogor, PB ya. S3-nya tahun 2006. 2006. Dengan IPK 4 kalau nggak salah ya? Kalau S2-nya saya 3,9. Oh, 3,9. Ya, ada satu yang nilainya B kalau nggak salah. Iya. Nah, yang S3-nya saya baru nilainya 4 gitu. S3 ya. Karena sudah yang 3 ini saya di Ege University di Turki. Ya kan? Karena udah mahir kan, jadi itu beasiswa sana ya dulu ya? Ya, beasiswa dari pemerintah Turki. Sekarang namanya YTB ya. Iya. Oke, kita secara mendalam lagi masih yang konteks akademik tadi, perjalanannya S1 tadi kan di UNIP. Ya, mungkin di UNIP. Bisa sedikit menceritakan bagaimana pengalaman waktu S1. Setahu saya dulu pernah menjadi Mapres juga ya Pak Agustin. Iya, betul. Ya, Mapres, kemudian mungkin bagaimana akademiknya selama di UNIP, bagaimana organisasi segala macam. Benar. Jadi tahun 98 saya masuk ke UNIP. Ya kan, itu saat reformasi, ya begitulah ya. Ketika reformasi itu memang. Berarti dulu Pak Rektornya siapa? Pak Rektornya masih Pak Zulkifli Hussein. Zulkifli Hussein. Nah, di zaman itu organisasi terbuka, ya kan. Yang dahulu awalnya banyak yang kan kita kenal ya, ada normalisasi ya. KKBKK itu kan itu membuat tidak banyak pergerakan mahasiswa itu bisa terbuka, tapi 97 98 itu mulai terbuka semua. Salah satunya adalah munculnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami sebagai organisasi ekstra kampus yang muncul. Sebelumnya ada HMI,
segala macam. Tapi kami adalah lahirnya di tahun-tahun 98-an itu. Nah itu saya terikut di situ sebagai saya pernah menjadi komsatnya atau ketua komsat pertanian ketika itu. Dan kemudian aktivitas lainnya saya di DPM. Kemudian karena saya anak tua di himpunan mahasiswa. Jadi itu angkatan pertama ya? 98 ya. Itu saya menjadi formatur ya, pembentukan hima segala macam. Jadi saya hampir dikatakan tidak menjadi ketua hima karena kami formaturnya kan. Iya. Jadi lebih ke menyiapkan termasuk beberapa dulu ada namanya klub generasi Islam CGI gitu kan. UKM ya. Dulu UKM ke tingkat fakultas. Ya gitu. Nah itu di BEM, di MPM, di DPM, kemudian di BEM Universitas, ya kan. Nah pernah tadi betul. Jadi kawan-kawan sekalian, saya baru pertama kali itu ikut kompetisi nasional itu waktu itu ada namanya KAM, Karya Alternatif Mahasiswa. Sekarang namanya PKM, ya kan, kewirausahaan. Ya, jadi kewirausahaan itu yang memberikan memberikan semangat kepada kami waktu itu untuk berkompetisi secara regional dan nasional, ya kan. Nah, di Mapres saya bukan yang pertama tapi Mapres kedua, karena saya diberi koreksi yang banyak waktu itu oleh Prof Endang ya sebagai jurinya. Dia bilang, Mas sampaian itu bahasa Inggrisnya jelek ya gitu kan. Jadi kalau sekalian memang bahasa Inggris saya dari sekolah itu memang jelek ya karena di SMA farmasi itu kami hanya mendapatkan pelajaran bahasa Inggris sampai di kelas 2. Iya. Berarti kalau Mapres itu harus kompleks ya, multi talent lah gitu, multi talent ya. Betul. Jadi kalau namanya Mapres kan dia harus bagus di semua lini, ya kan. Termasuk tadi bahasa. Makanya saya sekarang termasuk orang yang menggiatkan bahasa ya, agar pengalaman saya di waktu S1 yang lalu itu jangan terulang lagi dengan kawan-kawan sekarang. Bahwa Anda apapun keinginan, prestasi, kemudian ingin profesi gitu ya, itu bahasa ini jangan sampai ditinggalkan. Apalagi dengan tema kita mendunia gitu ya. Nah gitu, makanya gitu ya. itu yang membuat saya lagi-lagi ini Pak Ali, itu dari betul saya bahasa tuh dari nggak ngerti bahasa Inggris itu sampai saya mendalami banyak bahasa dan sekarang alhamdulillah saya bisa bahasa Turki ya, karena di situ kan memang harus bahasa Turki betul, juga dan ya. itu membuat saya berani karena waktu itu juga ya kalau nggak berani ya banyak orang nggak lulus ya kan. Lebih sulit belajar bahasa Inggris apa bahasa Turki? Nah ini pertanyaannya, saya bilang ternyata sekarang saya punya pola belajar bahasa apapun itu sama. Tingkat kesulitannya sama, hampir sama, tidak ada beda. Nah mungkin yang agak berbeda adalah cara kita belajar. Nah cara belajar ini. Jadi bahasa itu rekan-rekan sekalian, ini mahasiswa ya, kalian yang misalnya punya masalah besar dengan bahasa, saya sampaikan itu bukan besar masalah. Masalah yang terbesar adalah Anda tidak berbicara. Kita tidak berbicara. Jadi bahasa itu berbicara. Strategi dan diterapkan dengan berbicara. Iya, berbicara saja. Jadi sekarang saya masih bisa berbahasa Turki karena setiap hari saya berkomunikasi dengan teman-teman di Turki itu dengan bahasa Turki. Dia bahasa Inggris, saya bahasa Turki. Kalau bahasa Inggris kan katanya kalau nggak diulang atau jarang digunakan kan bisa lupa-lupa ya. Kalau bahasa Turki sama-sama juga. Sama semua. Jadi cara belajar bahasa adalah dengan membicarakannya, dengan berkata. Itu saja. Bahasa apapun, bahasa Arab, apapun bahasa dunia ya. Kalau bahasa luar dunia mungkin nggak tahu saya. Oke, Prof, kita lanjut. Gitu. Itu mahasiswa ya dulu. Intinya di mahasiswa itu ya memang mahasiswa itu harus aktif ya secara akademik, organisasi. Betul. Ya, sehingga semua peluang itu bisa kita ambil ya. Betul. Selanjutnya setelah S1 kemudian itu kan belum langsung jadi dosen ya. Mungkin bisa diceritakan ini masuk dosen Undipnya, perjalanan karir akademiknya sampai mungkin termasuk kemarin kan profesor termuda kan, bisa ini kan Prof Azed perjalanannya. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, setelah lulus 2003 ya, 2003 itu. Berarti kuliahnya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahunan ya. Mulai dari 2008 kan? Iya. 8.
4 tahun lebih ya. 4,5 tahun. Iya, iya. Kan dari Agustus ya, Iya. masuknya Agustus keluarnya April, ya gitu. Oke. Itu tidak langsung jadi dosen karena dosen ini kan tergantung ini ya, lowongan ya. Tapi dulu ada ini apa memang cita-cita untuk jadi dosen? Enggak juga. enggak ada. Saya enggak punya cita-cita jadi dosen. Makanya saya bilang tadi, saya kemampuan bahasa saya itu justru tidak pernah saya asah ketika itu. Karena enggak punya cita-cita jadi dosen. Ya kan? Ya udah, saya salah satu C-nya itu di bahasa Inggris. Di S1 itu. Saya ada 2 ya. Satu bahasa Inggris, satu lagi epidemiologi namanya. Tapi kalau untuk epidemiologi ini itu saya kira karena kesalahan aja lah. Kesalahan pengentrian data gitu. Jadi masuk Unipnya tahun 98. masuk sebagai dosen? Dosennya 2005. Jadi 2004 itu kosong. Saya 2004 itu bekerja. Iya. Nah, teman-teman sekalian, saya bekerja di apotek. Jadi selama saya ini menarik ini. Jadi selama saya kuliah itu saya sudah bekerja. Jadi ketika saya selesai SMA, itu saya sudah bekerja. Ketika saya masuk S1, saya masih bekerja. Jadi sudah membiayai diri sendiri dong? Iya, saya udah. Tapi dapat beasiswa juga nggak? Dapat beasiswa juga. Makanya saya termasuk yang kaya raya waktu mahasiswa. Diingat saya dulu pakai motor ya. Iya. Masih jarang yang pakai motor ya. Iya, saya punya motor ya kan. Saya punya. Dulu saya punya laptop. Dulu satu-satunya mungkin mahasiswa punya laptop tuh saya. Warnanya masih hitam putih, layarnya merek Toshiba. Nah itu karena karena saya bekerja, kemudian saya dapat beasiswa lagi. Dulu beasiswa itu boleh double. Jadi kalau sekarang nggak boleh double, kalau dulu boleh double. Saya dulu dapat, saya dapat Astra, kemudian saya dapat lagi dari Yayasan Soeharto gitu kan. Iya. Dan itu memang betul-betul membuat super semar ya. Super semar. Jadi membuat kita itu punya banyak uang waktu itu. Makanya saya dulu menginvestasikannya ke rental komputer, ya kan, ke rumah makan gitu. Karena memang dari kecil, dari kuliah itu memang sudah biasa investasi kami. Ya terus kan? Perjalanannya setelah masuk dosen Unip kemudian progres sampai menjadi profesor itu gimana ininya? Nah kemudian lanjut S2 di IPB 2006 ya masuknya, masuk Unip 2005, kuliahnya 2006, selesainya 2008, kemudian persiapan lagi untuk S3, tadi saya bilang lama, itu saya berangkat 2014. Jadi masa lama itu adalah masa saya untuk belajar, mencari cara untuk belajar bahasa Inggris. Cukup lama ya, dari 2009 ke 2014. Jadi ada 5 tahun. Nah makanya saya menemukan metode belajar bahasa Inggris yang paling cocok bagi saya dan mungkin juga orang lain adalah dengan berbicara, dengan speak ya, dengan berbicara gitu. Tidak dengan menghafal, tidak juga dengan apalah yang lainnya. Mengaplikasikan dengan gitu ya. Langsung. Yang kita tahu langsung kita gunakan. Bahasa adalah budaya, culture ya. Kemudian dia hanya bisa digunakan ketika kita terbiasa. Itu. Kemudian S3-nya di Turki, pulangnya 2018. Nah, disitulah titiknya ya. Titik titik akhir dari pembelajaran formal saya. Jadi 2018 itu pulang ke Bengkulu lagi ya, dan kemudian waktu itu kita mulai membangun jejaring. Ini menarik ini, mungkin kawan-kawan ada yang nonton dari dosen juga ya. Jadi saya 2018 itu mulai dari dulu dari 2011, 12 kemudian itu nggak pernah saya dapat pembiayaan. Kemudian 2018 saya pulang pun nggak pernah dapat pembiayaan dari manapun, ya kan. Saya bingung kok kenapa nih nggak bisa dapat ya kan. Bahkan mungkin ngajukan juga ke tingkat universitas juga nggak lolos gitu. Nah makanya kemarin saya agak menggebu-gebu nih, saya bilang kalau dosen baru pulang itu ya kasihlah mandat, saya bilang gitu, karena ini itu pengelola PPM ya, untuk WR1 mungkin. Jadi kasihlah, kenapa? Karena kita itu butuh menyalurkan semangat riset kita gitu. Jadi jangan dibiarin nih terbengkalain. Sementara kita belum bisa mengajukan ke luar universitas karena persyaratan pengalaman. Kalau mengajukan nggak dapat kadang ya. Nah itu. Nah akhirnya saya lakukan riset dana mandiri dulu. Nah ini jadi teman-teman sekaliannya strateginya ya. Trik juga untuk dosen-dosen muda. Untuk dosen muda. Jadi yang pertama itu kalau kita nggak pernah dapat ya, itu karena penyelenggara itu melihat kita itu belum punya record.
record. Kalau sekarang kan ada jumlah Sinta. Iya, betul. Skor Sinta, overall-nya ya kan? kan ya. Kalau kita menunggu riset dari pendanaan untuk menaikkan Sinta sulit. Nah, baiknya apa? Lakukan riset mandiri. Jadi kita membayar diri kita sendiri, ya kan, menyiapkan untuk layak nanti untuk bertarung. Nah, kemudian yang kedua harus ada linearisasi risetnya. Jadi jangan loncat-loncat. Ada spesifikasi spesifik. ilmu Misalnya, kita dalam riset. Ya, saya dulu gitu kan, saya fokus ke bidang serangga, ya serangga aja saya. Ya. Di luar serangga saya nggak mau. Ya, itu yang mengantarkan ke ini ya, keilmuan, ke profesor yang betul. yang selanjutnya itu ya. Betul. Jadi spesifikasi itu artinya kita berinvestasi dengan dana yang kecil itu, tapi sesuai linear, itu lebih efektif. Ya. Ya kan? Dari sejak selesai S3 kemudian sampai dikukuhkan menjadi profesor itu tahun berapa kemarin itu? Saya 2023. Berarti sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Kemarin itu memang itu bukan memang jalur-jalur yang umum ya, memang kemarin ada apa? Saya loncat jabatan. Iya. Ya. Jadi saya di tahun 2023 itu terakhir pemerintah membuka jalur loncat jabatan. Iya. Jadi saya meloncat dari lektor ke guru besar. Jadi nggak ada lektor kepalanya. Nah sekarang aturan itu sudah nggak ada lagi. Lektor langsung guru besar. Lektor kepalanya nggak ada. Dan itu berlaku saat itu. Sekarang nggak ada lagi. Sebelum 2023 berlaku. Selain dulu Prof AZ ada lagi yang loncat. Yang loncat juga adalah Prof Reni. Oh, yang Agrotek. Ya. Beliau juga sama. Seperti saya, dia loncat dari lektor ke lektor kepala. Kalau Prof ini dari FKIP, Prof Iwan? Normal. Beliau sudah masuk aturan normal. Itu ya? Beliau dari rektor kepala ke guru besar. Guru besar ya. Jadi yang terakhir loncat jabatan itu adalah saya dengan Prof Reni. 2 orang ya? 2 orang. Iya, makanya kami juga kemarin dikukuhkan bersamaan dengan Prof Reni. Oke, kita lanjut Prof AZ, berkaitan dengan profesor beliau kan profesor termuda itu tentu berkaitan dengan temuan-temuan ya, dan kita lihat kalau kita searching itu yaitu tentang temuan tentang kutu putih ya, khususnya spesies di Bengkulu yang membuat Bengkulu mendunia juga ya, bukan hanya Rafflesia arnoldi gitu kan. Benar. Tapi kalau mencari kutu putih Bengkulu juga di situ bisa ditemukan. Bisa diceritakan ini bagaimana perjalanannya, Prof? Iya, jadi sekarang saya pernah bercanda dengan dengan gubernur kita ya, Helmi Hasan. Saya bilang Bengkulu itu tidak hanya dikenal sebagai bumi merah putih, saya bilang, tapi juga bumi kutu putih, saya bilang gitu kan. Dia terkejut, kenapa dia bilang gitu. Saya bilang sampai dengan saat ini kami sudah mendeskripsikan 7 spesies baru dunia. Jadi ada 7 spesies baru dunia serangga kutu putih ya. Kutu putih itu serangga yang hidup menempel di tanaman yang berwarna putih. Berlilin, dia kan. Dia menempelnya di tanaman apa saja itu? Di hampir semua tanaman. Iya. Jadi karena sifatnya ini adalah kosmopolitan ya. Hampir di semua tempat, negara, tanaman ya, dia ada, sehingga ini menjadi masalah utama dunia saat ini. Baik itu serangannya maupun karena sifatnya itu yang bisa membawa virus berpindah dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Nah, jadi 7 spesies baru dunia itu ada di Bengkulu ditemukannya. Ya. Itu ditemukan sekitar rentang tahun berapa dari yang mulai tahun 2000. Jadi saya mulai riset kutu putih itu tahun 2020. Jadi dari 2020 sampai sekarang 2025 ya. 2025. Sekarang saya lagi mendistribusikan ada 3 lagi. Jadi totalnya 10 nanti. Iya. 10 spesies baru kutu putih dunia asal Bengkulu. Nah ini. Termasuk yang saya lihat itu ada kita mendatangkan mahasiswa S3 ya. Maherin namanya dari Pakistan. Betul. Itu berkaitan dengan kutu putih juga. Betul. Jadi kawan-kawan sekalian, ini bagi dosen-dosen muda juga ya, teman-teman yang sekarang lagi meniti subjek ya bidang ilmunya, saya sarankan untuk mencari kajian bidang ilmu yang spesifik. Yang kita bisa mendalaminya lebih banyak dengan kondisi
lab kita saat ini, ya kan, dengan kondisi wilayah kita saat ini, dengan kondisi masyarakat kita saat ini, itu akan lebih powerful, lebih berdampak dia ketika kita mengambil keilmuan yang semua orang sudah punya. Iya. Nah, makanya salah satu ini adalah Kutub Putih ya. Kutub Putih ini di Indonesia belum ada. IPB, UGM, ya, ITB, semua kampus-kampus besar kita, dan bahkan di ini, makanya sebenarnya tidak hanya di kita Indonesia, di Asia Tenggara pun tidak ada. Iya, jadi ilmuwan itu gitu. Jadi Bengkulu sejak UNIP ini menjadi rujukan kalau berbicara Nah, Kutub gitu. Putih. Makanya saya bilang ke kawan-kawan, kemarin kita kedatangan pertama dari Malaysia. Iya. Malaysia itu adalah salah satunya adalah dari University of Malaya, ya kan? Itu peringkat 62 dunia itu. 62 ya. 62 dunia universitas itu. Iya. Itu mereka ke kita, magang ke kita ini bersama dengan mahasiswanya hanya untuk mengidentifikasi, belajar bagaimana cara mengidentifikasi Kutub Putih. Itu dari 62 universitas 62 dunia ini ke kita. Artinya bukan kita ke mereka, tapi mereka kita untuk bidang ini. Kemudian kemarin itu ada satu mahasiswa dari Pakistan ya, itu mau ambil S3-nya ke kita, ya kan? Iya. Kenapa? Karena ada Kutub Putih juga. Jadi Putih. di Pakistan sama ilmu itu belum berkembang. Dan kita berharap nanti akan menjadi mitra kita ya kalau dia udah pulang kan. Iya. Jadi kita membangun jejaringnya itu dari Indonesia untuk Kutub Putih. Iya. Gitu. Jadi itu juga bisa menjadi untuk dosen muda juga ya. Betul. Mengkhususkan ya apa sih yang bisa. Kami sedang mempersiapkan juga beberapa dosen muda kami itu untuk ambil bagian ya. Karena Kutub Putih ini kan cuma satu serangga. Tapi ekosistem ini kan ada nih. Ada musuh alaminya, ada inangnya, ya kan. Ada penyakit yang ikut ditransmisikan oleh Kutub Putih. Kemudian ada ini lagi ekosistemnya, keragamannya itu. Jadi memang ikutan dari satu subjek ini nanti akan membawa banyak gerbong-gerbong yang lain sehingga bisa menguatkan riset yang sudah ada nih. Dan sekarang ini Pak Ali, kami sudah punya koleksi itu hampir 5.000 spesimen Kutub Putih, dan rasanya saya berpikir itu yang paling banyak di Asia Tenggara. Iya. Jadi kita punya museum namanya Museum Kutub Putih ya kan, itu memiliki data spesimen. Jadi karena dia bentuknya spesimen, jadi museum itu nggak megah, nggak besar. Iya. Cukup dalam satu lemari yang penuh gitu, tapi semua data ada di situ. Iya. Jadi powerful dia. Iya. Dan bahkan kami sudah bisa meminjamkan spesimen juga ke siapapun yang ingin gitu. Baik, ya luar biasa sekali ya. Semoga ke depan juga bisa tambah lebih maju gitu ya dan menjadi rujukan terutama di Asia Tenggara. Oke, kalau tadi Kutub Putih kan kita berbicara banyak Kutub Putih. Kalau Bengkulu ini kan kita banyak viralnya itu tentang hal-hal yang negatif gitu kan, misalkan di Pantai Panjang, pariwisata segala macamnya. Jadi ini sesuatu yang positif juga jarang terekspos ke dunia, termasuk tentang hal Kutub Putih Bengkulu ini. Kita berpindah tentang ini, kebetulan Prof Azed kan sedang mendapatkan amanah di bidang 3 Wakil Rektor bagian kemahasiswaan dan akademik. Nah, mungkin sedikit mungkin saya bertanya tentang bagaimana kondisi selama ini setelah mendapat amanah menjadi WR3 menurut Prof Azed bagaimana kondisi mahasiswaan kita saat ini, dan ke depan itu mungkin ada strategi segala macam yang akan dilakukan. Benar, kita akhir tahun lalu mendapatkan peringkat kegiatan mahasiswa itu baik sekali, ya kan, baik sekali dari gitu ya. Ya, dari Kementerian Pendidikan Tinggi ya, Saintex itu. Dan ini adalah awal yang cukup bagus saya kira, karena baik sekali itu sudah cukup memberikan power lah kepada kita untuk bergerak. Baik. Tapi kita sekali itu masih di atasnya masih ada unggul. Nah, kita berharap nanti ya dengan kondisi baik sekali ini kita akan tingkatkan lagi menjadi unggul. Dan ini cita-cita kita bersama. Bukan karena predikatnya, tapi karena memang itu diambil dari kualitas ya, dari kualitas kegiatan mahasiswa yang disiapkan oleh kementerian. Kita hanya mengikuti saja nanti. Nah, kemarin kita rakor bidang 3, kita sudah melihat apa saja yang masih belum maksimal, yang akan kita perbaiki di 2026 ini.
Termasuk di anggaran juga kami lagi mengadvokasi agar anggaran kemahasiswaan itu kalau bisa jangan 5% tapi ditambah jadi 10% gitu. Sehingga ini menjadi banyak kesempatan para mahasiswa kita untuk melakukan penyiapan ya. Yang penting adalah menyiapkan pelatihan, pendidikan, ya kan, baru kemudian mereka dibimbing untuk mengikuti lomba-lomba. Nah, pelatihan dan pendidikan ini yang rasanya masih kurang sekali kita lakukan. Dan kemarin juga kami menyelenggarakan pelatihan pendampingan alumni untuk studi lanjut, kemudian untuk pelatihan drone, ya kan, kemudian untuk pelatihan bahasa asing, dan kemudian untuk career job fair gitu ya, untuk karir mahasiswa, pemagangan segala macam. Yang lagi-lagi saya kira kalau kita optimalkan nanti ya, dengan tim-tim kecilnya yang akan membantu itu, ditambah lagi dengan pendanaan yang cukup, saya kira kita sangat yakin lah ya. Masalahnya tidak hanya di mahasiswa, tapi juga di pengambil kebijakan. Yang itu sekarang kita pegang, yang kita usahakan kebijakan ini betul-betul bisa membuka semangat, membuka kesempatan para mahasiswa kita untuk mengoptimalkan potensinya masing-masing. Gitu. Berarti kalau dari konteks potensi ya, kondisi mahasiswa kita itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi yang lain yang dalam kategori dia sudah unggul, kita mempunyai peluang yang sama, sangat. Dan target kita memang arahnya ke situ, itu memungkinkan sekali ya. Betul, sangat bagus sekali. Apalagi kalau kita lihat ini ya. Jadi gini, lagi-lagi kita tidak akan memaksakan mahasiswa kita untuk unggul di semua sisi. Iya. Ya, tetapi ada hal-hal yang memang mereka itu baik dan punya potensi, itu yang kita bina dengan baik juga. Karena seperti halnya dengan kampus besar lain ya, kalau kita seperti kita dosen juga tadi, kalau kita ingin berkompetisi di semua bidang, mungkin Universitas Bengkulu tidak cukup dengan prasarananya. Tapi kita bisa memanfaatkan bidang lain. Contoh misalnya, kita Bengkulu ini sangat berpotensi di seni. Kalau masalah seni, Bengkulu sangat jago. Nah, mungkin kita seni akan maksimalkan seni kan, mulai dari seni tari, seni suara, seni puisi, seni apalagi nih, gambar, ya kan. Kemudian seni drama, teater, ya kan. Nah, itu luar biasa. Mahasiswa kita termasuk mahasiswa yang percaya dirinya tinggi, ya kan, berani, ya kan. Nah, itu lebih baik. Kalau dibandingkan dengan misalnya karya tulis atau gagasan yang lemah, mungkin kita bisa tutupi dengan kelebihan-kelebihan itu. Seperti dari FISIP, kemarin ada dari KS itu ya, yang juara 2 nasional membaca puisi, kan, masalah itu ya. Betul, itu aja. Jadi tadi saya ketemu dengan Pak Rektor berbicara tentang kewirausahaan, ya kan? Iya, kewirausahaan. Tadi saya bilang ke Pak Rektor, Pak Rektor, kayaknya Unip ini kita branding aja lah sebagai kampus kewirausahaan. Iya, bagus itu. Kenapa tidak? Kalau kita bilang Unip kampus digital mungkin kita sulit. Iya. Ya kan, Unip kampus AI mungkin kita agak berat gitu kan. Tapi kita punya nih Unip kampus seni misalnya. Iya. Unip kampus kewirausahaan. Jadi ada branding yang kita jual dan memang kita buktikan. Iya. Kalau kita memiliki talents, pembinaan, kemudian pemberdayaan yang cukup bagus gitu. Betul, itu potensinya ada dan peluangnya sangat bagus sekali. Karena terakhir saya ada di jurusan AP itu kan ada mahasiswa kewirausahaan itu kan. Mereka itu menampilkan produk-produk kewirausahaan dan itu layak. Saya lihat juga itu reportnya dari itu. Wah, ini bagus. Ya. Dan saya lihat banyak juga mahasiswa-mahasiswa itu memang sudah punya usaha sebenarnya. Benar. Itu. Membesarkan usaha itu mungkin target kita juga. Nah, itu makanya di alumni podcast API ini sebenarnya kita juga mengundang para alumni yang dia backgroundnya pengusaha itu sebenarnya bisa menjadi mentor ya. Makanya saya harapan ke depan itu sebenarnya setiap fakultas mempunyai UKM kewirausahaan gitu, atau ada yang menangani gitu, sehingga mereka bisa dimentori dari segala hal ya, akses modal, mungkin akses produk, segala macam itu. Mungkin ini kaitannya juga ke alumni, peran alumni, mungkin ini nyambung juga bagaimana peran alumni ke depan dan mungkin kontribusi alumni ke depan. Kita lihat kan gubernur juga ada alumni gitu kan, banyak bupati, wakil bupati juga banyak alumni, ya kan, kepala daerah, kepala dinas segala alumni. Maksud saya ke depan bagaimana kita bisa mengoptimalkan peran alumni ini terhadap kontribusinya terhadap
UNIP ya ke Iya. depan. Karena kalau kita lihat misalkan 100 perguruan tinggi di dunia itu ternyata peran alumninya itu sangat besar berkontribusi gitu ya Iya. terhadap kampus tersebut. Nah, maksud saya ke depan itu seperti apa kalau dari Prof AZ? Ya, betul ini pun menjadi tanggung jawab kami, saya secara pribadi ini untuk memberdayakan alumni. Dan alhamdulillah saat ini gubernur, wakil gubernur, kemudian wali kota ya kan, dan beberapa Forkopimda itu adalah alumni, betul itu. Iya. Setidaknya kalau dia tidak S1, S2-nya di UNIP di Bengkulu gitu kan. Artinya alumni di S2-nya. Dan ini betul-betul sedang kami siapkan sekali ini platformnya. Memang belum ada pertemuan secara ini ya, khusus ya untuk membahas itu, meskipun kepengurusan alumni ini, ikatan alumni namanya IKAL UNIP. Itu sekarang sudah terbentuk, pengganti dari Bapak Muhammad Soleh ke Bapak Helmi Hasan ya kan. Ini kita belum ada pertemuan ini. Tapi saya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan tim-tim IKAL ya kan, kemudian membuat kepengurusannya dan kemudian memastikan program kerja yang dibuat oleh IKAL itu nanti itu adalah sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh alumni. Contoh misalnya teman-teman alumni yang baru selesai kuliah itu ingin mencari pekerjaan, informasi pekerjaan, pendampingan pekerjaan misalnya, itu kemana? Harusnya nih alumni, ya kan? Alumni. Kemudian teman-teman dari alumni ini kalau misalnya mereka ingin berkontribusi, ya kan? Itu kemana salurannya? Pasti harusnya ke ikatan alumni lagi-lagi. Nah, jadi kami baru diberikan amanah ini Oktober tanggal 8. Sekarang baru kurang lebih hampir 3 bulan gitu. Dan memang sedang menyelesaikan lah ya semua program kerja yang tersisa itu dengan maksimal gitu. Dan saya rasa nanti awal tahun adalah awal yang cukup baik untuk membicarakan tentang peran alumni. Kami sedang menyiapkan audiensi, bertemu gitu dengan gubernur juga, dengan wali kota sekalian gitu, membicarakan tentang format yang sedang kami buat. Jadi lagi-lagi sifatnya di bidang 3 ini adalah menyiapkan formatnya untuk bisa dieksekusi secara bersama-sama. Karena kita tahu sendiri seperti gubernur, kemudian wakil gubernur, wali kota, tentu beliau tidak banyak akan berpikir ya terkait dengan alumni ini. Tapi masalah kebijakan saya kira beliau sangat mendukung. Artinya masih membutuhkan kita sebagai pembuat gagasan merencanakan itu, tapi untuk eksekutornya nanti tentu akan sangat baik kalau melibatkan para ketua-ketua umum itu sendiri. Gitu. Iya, jadi tentu IKAL itu pertama struktur manajemennya ya. Betul. Saya tuh berharap memang bukan hanya tingkat universitas ya, struktur di tingkat fakultas-fakultas itu juga ada, termasuk juga mungkin ke sekretariat ya. Iya, nah, saya belum lihat sekretariat alumni itu IKAL UNIP itu di mana? Apakah itu memang kita sediakan atau kemungkinan nanti bisa jadi nanti ada IKAL-nya yang mau mendirikan sendiri. Maksud saya ada tempat kesekretariatan di mana ketika alumni itu datang memang mereka punya tempat seperti di FISIP ya. Mungkin bisa kemana misalkan atau di universitas di mana. Jadi mereka datang itu tidak hanya misalkan ke kantin-kantin saja, misalkan ada tempat betul, Pak yang Ali. mereka bisa. Ini juga transit. Yang menjadi mimpi kita bersama kemarin. Kita punya gedung alumni, gedung alumni. Kemudian gedung alumni itu tidak hanya gedungnya saja, tapi memfasilitasi adanya kegiatan-kegiatan ilmiah, conference misalnya seperti itu, atau mungkin bahkan kita bisa ngelola unit usaha juga di alumni itu sehingga dia bisa mandiri. Nah, di tempat-tempat lain ini sudah terjadi dan sudah ada. Cuman untuk Bengkulu saya kira ini nanti perlu kita bicarakan dengan baik ya kan, bagaimana strateginya. Kemarin ada hibah bangunan dan tanah ya transito ya kan. Nah, itu juga atas kebaikan alumni sebenarnya karena beliau adalah alumni. Dan ada pembicaraan kemarin itu bagaimana kalau hibah itu kemudian Universitas Bengkulu itu memfasilitasi untuk terbangunnya satu gedung alumni gitu. Betul, iya. Di sana. Iya, betul. Jadi dia kompleksnya nanti kalau dibuat nanti ada satu gedung alumni
yang itulah hasil sumbangsi dari alumni. Iya. Nah teman-teman sekalian, ini alumni kita ini sudah menasional juga nih. Betul, ya kan? nasional ya. Menteri Desa kita adalah alumni kita, iya. ya kan? Iya. Kemudian beberapa alumni kita juga berada pada puncak ya, sebagai direktur jenderal, Betul, ya. ya kan? Yang saya kira memang sangat-sangat mungkin sekali tahun ini ya, periode ini adalah periode di mana alumni itu akan tumbuh, berkembang dan menunjukkan kesetaraannya dengan para alumni yang lain. Gitu. Jadi mungkin selama ini ketertinggalan ya, seperti struktur organisasi itu belum ada. Kemudian tadi sekretariatnya belum ada, kemudian unit kegiatan usahanya belum ada, ya kan? Ini saya kira periode sekarang ini adalah periode yang sangat tepat gitu untuk menyelesaikan semua hutang-hutang ini kan, ketertinggalan kita secara himpunan atau ikatan alumni itu sendiri. Insya Allah mudah-mudahan butuh bantuan dari kakak-kakak sekalian ya, yang mungkin menonton juga podcast ini. Mari kita sama-sama. Saya juga sudah mulai istilahnya itu ya, saya harus menghabiskan banyak waktu saya dengan alumni ya kan, tidak hanya untuk di kampus tapi juga untuk para alumni di luar kampus untuk menyelesaikan masalah alumni ini secara baik untuk dapat perannya dirasakan oleh alumni kita. Betul. Yang baru maupun yang lama gitu. Iya. Karena memang selama ini kan kita itu banyak fokus kepada sivitas akademika. Betul, ya kan, dosen, mahasiswa, pendidik gitu. Sedangkan alumni yang merupakan produk dari universitas sendiri itu kadang belum kita optimalkan. Belum ke kita depan sentuh itu bisa dengan baik ya. Kita baru hanya ini temu alumni gitu kan. Masih yang bersifat seremonial seperti itu. Sehingga ke depan ya diharapkan kontribusinya bisa lebih optimal, karena memang peran alumni yang tadi sudah berkiprah ya secara nasional segala macam itu, saya rasa tinggal kita matchkan saja ya. Mereka itu siap untuk berkontribusi. Iya betul. Oke, Prof Azed, kita ini tidak hampir 1 jam ya. Mungkin ini 2 pertanyaan lagi. Pertama ini kaitan dengan mungkin harapan ke depan kepada mungkin bisa jadi kepada mahasiswa, kemudian kepada dosen-dosen kita, dosen muda terutama, kemudian alumni ke depan itu harapannya seperti apa? Baik, untuk mahasiswa ya, rekan sekalian, ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua ya untuk mengaktualisasikan semua keinginan potensi kita juga gitu. Teman-teman tidak hanya fokus ke pendidikan ya, belajar gitu di kampus, tapi berharap rekan-rekan mengembangkan potensi yang kalian miliki apapun bentuknya. Dan kita ya di bidang 3 ini akan memfasilitasi. Mungkin rekan-rekan itu hobinya adalah membuat kerusakan ya, misalnya menghancurkan gitu kan. Nah, maka kita salurkan cara menghancurkan itu untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang lebih aman kayak gitu. Jadi artinya kita akan salurkan itu semua, tetapi mohon ini disampaikan atau mungkin didampingi gitu ya, itu dengan himpunan-himpunan mahasiswa sehingga dia bisa terekam ya, bahwa kita punya kemampuan dan kita akan menyalurkannya. Dan berikutnya teman-teman yang ini lagi-lagi ini terkadang agak takut ya berbicara tentang politik ya. Teman-teman silakan aja yang ingin terlibat dalam perpolitikan nasional ya, belajar gitu ya, maka kita akan jembatani juga gitu. Jadi jangan kalian hanya menjadi simpatisan yang nanti dimanfaatkan misalnya. Satu gitu kan. Yang kedua, kalian hanya menjadi pesuruh ya kan dari para alek-alek gitu kan. Tidak, kalian harus belajar secara utuh gitu di kampus ini. Apapun dengan siapapun gitu kan, warna-warna partai itu sendiri. Dan kemudian kalau teman-teman semua ya ini menginginkan suatu hal yang sifatnya kebebasan misalnya gitu ya, maka kampus adalah tempat yang paling tepat. Tapi kebebasan yang kita maksud adalah kebebasan tentu yang memiliki aturan-aturan yang tidak mengganggu gitu. Nah kemudian para dosen muda ya, para alumni dulu ya, para alumni kita, saya dan kami semua sangat berharap ya Anda melanjutkan studi kalau bisa gitu. Dan kampus ini akan menjadi tempat yang nyaman bagi Anda untuk mempersiapkannya. Bagi kawan-kawan yang mungkin tidak ingin berwirausaha, maka kampus ini adalah tempat kawan-kawan untuk berlatih kembali. Jadi jangan sungkan untuk kembali ke kampus bersama kami lagi gitu, sama-sama kita perbaiki apa yang kalian butuhkan. Jadi jangan merasa malu pulang ke kampus.
karena kita tidak punya apa-apa, ya kan? Jangan malu ke kampus kalau ingin bertanya kembali. Jangan malu ke kampus kalau teman-teman ingin didampingi kembali. Ya kan? Jadi pulanglah ke kampus, kita sama-sama bicarakan, kita sama-sama siapkan, dan kami sangat bahagia kalau rekan-rekan itu punya profesi yang sangat nyaman bagi kawan-kawan semua. Itu. Nah, kemudian untuk para dosen kita, dosen muda ya, termasuk ya, mungkin para pembina itu banyak dosen muda ya, pembina Ormawa misalkan itu. Jadi mohon dengan sangat dampingi adik-adik mahasiswa kita, kemudian keluarkanlah semua ide-ide teman-teman semua, caranya untuk memajukan himpunan mahasiswa atau mahasiswa bimbingannya, setidaknya bimbingan mahasiswanya gitu. Tapi kalau tidak, ikutlah bersama-sama dengan himpunan mahasiswa memberikan yang terbaik, dampingi mereka. Jangan hanya untuk memerintah, tapi juga ikut beserta gitu, mencoba, ya kan? Apakah itu realistis untuk dilakukan atau tidak? Apa kekurangan mereka? Kalau dulu kita pernah jadi mahasiswa dan kita kesulitan terkait dengan budgeting misalnya kan, maka setidaknya para alumni, para dosen muda yang bukan alumni juga itu bisa menyelesaikan budgeting mereka, ya kan? Dan mengarahkan juga. Kan kita punya pengalaman ya, aduh kenapa dulu saya tidak seperti ini. Nah yang seperti itulah yang kemudian dikembalikan ke himpunan mahasiswa agar mereka tidak punya masalah yang sama dengan diri kita. Setidaknya jangan mewariskan kesalahan kepada para junior kita. Oke, Prof. Gitu. AZ. Mungkin sebelum satu lagi nih untuk para wakil dekan. Wakil dekan ya, para dekan juga ya. Para ya. dekan dan wakil dekan juga. Wakil dekan mohon berikan fasilitas yang cukup kepada para mahasiswa kita, ya kan? Apapun yang bisa diakses oleh mahasiswa berikan kemudahannya, ya. Tetapi tetap dengan aturan, ya kan? Jadi berikanlah kesempatan kepada mereka untuk mengakses apapun fasilitas, ya kan? Tapi dengan aturan. Kemudian untuk pembiayaan kalau memungkinkan sekali dilebihkanlah dari anggaran-anggaran yang ada gitu. Betul, ya. Sehingga mereka bisa mengaktualisasikan ya rencana-rencana mereka, karena memang sangat sulit sekarang dengan kondisi efisiensi ya. Betul ya. Tapi saya kira efisiensi jangan berlaku kepada mahasiswa, karena mahasiswa adalah sumber masa depan kita saat ini. Oke. Gitu. Baik pemirsa API, mungkin sebelum saya tutup, kalau Prof ada 3 kata, mungkin tiga kata mungkin silakan dipikirkan dulu ya apa yang bisa disampaikan 3 kata. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas hadirnya di podcast API. Banyak hal yang mungkin bisa kita bincangkan tapi waktunya terbatas. Mungkin di lain kesempatan atau di acara mungkin talkshow dan lain sebagainya. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Prof. AZ. Mohon dukungan ke depan, ini podcast API tetap akan berlanjut khususnya untuk untuk alumni ya, alumni FISIP kita sudah banyak sekali alumni itu sudah ada 2 sebenarnya mengganti ke saya itu ya, dari komisioner Bawaslu gitu sama dari kepala dinas. Cuman karena ini hostnya biasanya mahasiswa, beliau sudah libur ya, itu kan ya nanti saya ngantri dulu saya bilang kan. Jadi itu saja. Kalau ada 3 kata bagi UNIP apa kira-kira menurut Prof. AZ sebelum menutup podcast kita pada pagi hari ini? 3 kata untuk UNIP apa untuk mahasiswa nih? Untuk UNIP boleh, untuk mahasiswa boleh. Untuk mahasiswa saja ya, untuk mahasiswa. 3 kata, yang pertama adalah Anda harus coba ya. Coba apa yang ingin Anda lakukan. Ya. Yang kedua, Anda harus sungguh-sungguh. Jadi coba, setelah coba sungguh-sungguh. Jangan takut untuk mencoba Jangan takut untuk apapun gagal. Yang dilakukan gagal. Jangan takut tidak menang ya. Sungguh-sungguh. Karena kemenangan itu hanya untuk orang yang sungguh-sungguh. Ya. Nah, yang ketiga ini, yang paling penting adalah kolaborasi, kerjasama. Karena nggak bisa sendiri, sehebat apapun kita. Anda akan memiliki power lebih eksponensial, lebih lipat ketika Anda berdua. Jadi jangan simpan kemampuan Anda untuk diri Anda sendiri. Tapi kolaborasi. Jadi coba sungguh-sungguh kolaborasi. Luar biasa ya. Coba sungguh-sungguh dan kolaborasi. Sangat-sangat luar biasa. Baik pemirsa podcast API, dengan demikian sudah berakhir podcast kita pada
pagi hari ini. Terima kasih Prof. Saya terima Azet kasih sekali nih, Pak lagi. Ali. Kita tutup dengan pantun lagi karena tadi ada pantun. Makan durian campur ketan putih. Pade. Cukup sekian dan terima kasih. Pak Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sama-sama. Alumni Podcast Inspiratif. Solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif.